Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bab 7 yang membahas tentang hindari akhlak tercela. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anisah Mailana Nurhalimah, nomor absen 7. Saya Cecilia Ayu Putri Wiana, nomor absen 10. Saya Dinda Anastasia, nomor absen 12. Saya Istiana Lilatul Bariza, absen 16. Dan saya Oriza Cynthia Wardani, nomor absen 26. Pengertian israf dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa, yusrifu, isrofan yang berarti sukaria sampai melampaui batas atau berlebihan. Menurut KBBI, berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Misalnya, makan atau minum secara berlebihan. Dasar larangan israf. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Contoh perilaku israf. A. Israf dalam makan dan minum, misalnya mengkonsumsi makanan berlebihan. B. Israf dalam berpakaian, misalnya memakai pakaian yang ketat. C. Israf dalam penggunaan air, misalnya membiarkan keran air yang terbuka. D. Israf dalam penggunaan listrik, misalnya tidak mematikan lampu pada siang hari. E. Israf dalam penggunaan alat komunikasi, misalnya memainkan game online berlebihan. F. Israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan sholat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Yang G. Berlebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan wajib. Dampak perilaku israf. Israf dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Israf juga dapat menimbulkan perilaku rakus. Dan juga israf bisa menimbulkan jiwa yang sombong. Maksud dari israf dapat menimbulkan kecemburuan adalah perilaku israf juga dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada yang miskin, ada yang kaya, dan sebagainya. Apabila di lingkungan tersebut ada perilaku dari si kaya yang berlebih-lebihan, maka akan membuat sakit hati bagi si miskin. Dari situ akan muncul sikap cemburu sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa disintegrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antar anggota masyarakat. Kerenggangan hubungan sosial ini dapat memicu terjadinya konflik. Nah, maksud dari israf dapat menimbulkan perilaku rakus adalah dari perilaku rakus ini akan memunculkan perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Orang akan acuh tak acuh atau tidak memperdulikan terhadap keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Apabila harta yang dimilikinya habis, maka orang yang terbiasa berlebih-lebihan akan melakukan apapun, tidak memperdulikan norma-norma sosial, hukum, dan agama. Yang terpenting adalah mendapatkan harta untuk memenuhi kesenangannya. Dan maksud dari israf menimbulkan sifat sombong adalah misalnya pada saat menggunakan pakaian, bukan sekedar untuk menutup aurat, tetapi tujuan berpakaian untuk menunjukkan sifat kemewahan, yang mana berpakaian seperti ini dapat menimbulkan sifat sombong. Sikap tersebut sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebaiknya umat muslim menghindarkan diri dari israf dan hidup secukupnya tanpa berlebihan. Upaya menghindari sikap israf. Yang pertama,
menjauhi semua penyebabnya. 2. Bertawakal kepada Allah. 3. Berlatih mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. 4. Memahami segala akibatnya jika bersikap berlebihan. 5. Mengingat keadaan fakir atau kalau suatu saat jatuh miskin. 6. Menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Pengertian tabzir. Kata tabzir atau pemborosan dalam bahasa Arab berasal dari kata badzaro yubadiru tabdziron, yang artinya pengeluaran yang bukan hak. Kata tabdzir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Tabzir juga diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Dengan demikian, semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan tabzir. Orang yang melakukan disebut mubazir. Dasar larangan tabzir. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Perilaku boros adalah termasuk hal yang batil, dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama berbuat batil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan pemboros sebagai saudara setan. Dalam hal membelanjakan harta, pemboros tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemudaratan. Bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum agama pasti dikesampingkan. Mereka akan membelanjakan harta hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kesenangan dan menuruti hawa nafsu. Bahkan para pemboros akan merasa puas walaupun harta yang dikeluarkan tersebut untuk kemaksiatan. Ukuran boros atau tidak bukan terletak pada jumlahnya, tetapi terletak pada tujuan dan kemanfaatan dari pengeluaran harta tersebut. Apabila membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan israf atau berlebih-lebihan. Akan tetapi, apabila membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabzir atau boros. Contoh tabzir. A. Memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, misalnya untuk acara pesta minum minuman keras. B. Mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, misalnya membeli minuman keras. C. Membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. D. Kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu atau kesempatan. E. Segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Bahaya sikap tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Pengertian bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab Ar-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya, uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Orang yang dapat menghindari perilaku bakhil, maka di sisi Allah digolongkan sebagai orang yang beruntung. Sifat bakhil muncul diakibatkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah, tamak dan kagum kepada diri sendiri, serta sebab-sebab lainnya. Dasar larangan bakhil. Sekali-sekali, janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan. Sekali-sekali, janganlah karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golong pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Bahaya perilaku bakhil. Yang pertama,
harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kedua, mengikuti jejak setan. Ketiga, terhalang masuk surga. Keempat, rezeki menjadi sempit. Kelima, menimbulkan malapetaka. Lalu, bagaimana caranya menghindari perilaku bakhil? Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kedua, memperbanyak bersyukur. Ketiga, memperbanyak infak dan bersedekah. Dan keempat, memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil atau kikir. Banyak contoh tentang kehancuran orang-orang yang bakhil. Salah satunya adalah Qarun. Qarun adalah raja kebakilan yang kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Qasas. Hal ini perlu kita cermati sebagai pelajaran bahwa bakhil dapat membawa kehancuran dunia dan di akhirat. Sifat bakhil muncul diakibatkan kecintaan yang berlebih terhadap dunia, tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah, tamak, dan kagum terhadap diri sendiri serta sebab-sebab lainnya. Sekian video penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.